Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya terima kasih ya untuk yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku yang saya resum, yaitu yang berjudul Psikologistik karya Dr. Eko Suroso MPD. Ya, pada bab 1 ini tentang pengertian psikologistik, sejarah psikologistik, objek psikologistik, dan pendekatan psikologistik. Kemudian pengertian psikologistik. Apa sih psikologistik? Teman-teman tentunya udah nggak asing lagi ya tentang psikologistik. Jadi psikologistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang menghasilkan bahasa secara ekspresif dan bagaimana seseorang mengerti bahasa secara reseptif. Jadi psikologistik ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang dalam mengungkapkan perasaannya atau emosi atau pikirannya, lalu bagaimana seseorang dalam menanggapi mitra tuturnya. Misal seorang lagi marah, nadanya dengan nada yang tinggi, lalu mitra tuturnya pasti menganggap mungkin dia sedang ada masalah, jadi emosinya naik, nadanya tinggi kalau ngomong. Kemudian yang kedua ada sejarah psikologistik, yaitu ada tokoh yang namanya J. Miller dan Charles Osgood pada tahun 1950 yang memunculkan gagasan atau ilmu baru yang mengaitkan studi bahasa dengan psikologis. Jadi pada tahun 1950 ini baru memunculkan gagasan menggabungkan adanya ilmu psikologi dengan bahasa. Lalu pada tahun 1994 Charles Osgood dan Thomas Seaborg ini menyunting buku yang berjudul A Survey of Theory and Research Problems. Jadi pada tahun ini mereka langsung memunculkan ilmu baru dan memberikan istilah baru, yaitu psikologistik. Kemudian ada objek psikologistik. Objeknya itu bahasa yang berproses dalam jiwa seseorang, yaitu bagaimana manusia menghasilkan atau mempunyai kemampuan cepat atau lambat dalam berbahasa. Tidak hanya itu, kondisi jiwa seseorang juga berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Kemudian ada pendekatan psikologistik, yaitu pendekatan dari ilmu psikologi, yaitu membahas tentang bagaimana cara seseorang dalam berbahasa. Yaitu ketika tadi ya yang marah, kenapa orang marah bisa dilihat dari bahasanya, yaitu bahasanya kasar atau nadanya tinggi. Jadi dalam linguistik ini dibahas atau dilihat dari segi intonasinya ketika sedang marah, sedang sedih, atau sedang senang. Kemudian berdua ada intelijensi, dan sintaksis alternatif kajian linguistik interdisipliner, membahas tentang latar belakang salah, keterkaitan bahasa berpikir dan intelijensi bahasa dalam produk sintaksis, kemudian intelijensi dalam produk sintaksis. Yang pertama latar belakangnya. Latar belakangnya ini mulai muncul karena adanya hubungan antara jiwa seseorang dengan produk sintaksisnya. Jadi ada seseorang yang tahu apa yang dipikirkan, tapi dalam mengucapkan itu berlibat, nggak bisa merangkai kata-katanya. Jadi tahu apa yang mau diungkapkan, tapi urutan-urutannya nggak bisa, atau unsur-unsurnya sintaksis seperti subjek, predikat, dan objeknya itu masih terlibat rancu. Kemudian ada seseorang yang tahu sesuatu tapi sulit untuk mengutarakannya, ya tadi yang disebut. Lalu keterkaitan bahasa berpikir dan intelijensi. Jadi menurut Dakir pada 1987 itu bahasa dan berpikir itu memiliki hubungan yang erat. Jadi tidak mungkin manusia bisa
berbahasa kalau tidak punya pikiran atau tidak berpikir. Maka pikiran tidak mungkin dapat bekerja jika tidak bisa berbahasa. Karena alat berpikir adalah bahasa. Kemudian menurut Paula Prucha mengatakan bahwa kemampuan berbicara seseorang itu berpusat pada otak kiri bagian depan, yaitu seseorang bisa menghasilkan suara yang tidak jelas, terus artikulasinya tidak jelas ya, kemudian lafal-lafalnya tidak jelas, lalu kalimatnya tidak gramatikal, serta tidak lancar dalam berbicara. Kalau otak sebelah kiri bagian belakang yang rusak, maka seseorang tersebut akan berbicara dengan lancar, tapi omongan itu kosong, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Jadi orang yang mendengarkan itu nggak tahu maksudnya apa. Lalu bagaimana dengan seorang yang mengidap penyakit bahasa tersebut? Bukan berarti kehilangan kecerdasan intelijensinya, tapi kehilangan kemampuan pemahaman dalam mengetahui antara sintaksis dan semantiknya. Kemudian bahasa adalah produk sintaksis. Definisi bahasa adalah sebuah kalimat. Menurut Chomsky mengatakan bahwa bahasa merupakan kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mengandung makna. Jadi bahasa tersebut adalah bunyi-bunyi rangkaian dari kosa dan kalimat yang dihasilkan oleh seseorang. Kemudian intelijensi dalam produk sintaksis. Seseorang yang dapat memproduksi sintaksis dengan lancar, maka diduga intelijensinya bagus. Namun sebaliknya jika tidak bisa memproduksi kata-kata dengan lancar, maka intelijensinya kurang atau tidak bagus. Kemudian yang ketiga itu ada psikosintaksis sebuah pembicaraan. Yang pembahasan dan pendahuluan latar belakang masalah, berpikir dan kecerdasan, bahasa dan kalimat, bahasa dan berpikir. Jadi psikosintaksis ini awal mulanya itu karena adanya kemunculan ilmu baru psikolinguistik, yaitu importasi dari linguistik ke psikologi. Nah, kemudian muncul ilmu baru yaitu psikosintaksis, yaitu importasi sintaksis ke dalam psikologi. Jadi sintaksis seseorang bisa didiagnosis melalui kejiwaan karena kecerdasan seseorang itu dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyusun kalimat yang baik dan benar. Kemudian latar belakang masalahnya, menurut Taliban 1995 mengatakan psikologi berarti informasi linguistik ke dalam psikologi dan bukan sebaliknya. Maka dari itu psikosintaksis dilahirkan atau dimunculkan ilmunya. Kemudian selanjutnya ada berpikir dan kecerdasan. Menurut Dager, berpikir adalah kegiatan pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita berpikir itu untuk membuat suatu solusi atau memecahkan masalahnya, mencari solusinya. Jadi seseorang yang cerdas itu jika bisa menjalankan fungsi otaknya dengan baik dan bisa memecahkan masalahnya dengan cepat dan tepat. Kemudian ada bahasa dan kalimat. Bahasa itu kalimat. Jadi sebenarnya bahasa itu adalah berbicara karena pikiran yang ada di otak kita terus dilisankan, kemudian disebut namanya dengan bahasa. Penyusunan kalimatnya yang baik menurut Verhaar itu harus disertai dengan intonasi, tekanan dan aksen serta ekspresi yang tepat pula. Kemudian hal-hal yang harus dikuasai seorang dalam berbahasa. Yang pertama itu ada penguasaan secara aktif sejumlah besar kosakata bahasa tersebut. Jadi ketika misal seseorang ingin bisa belajar, bisa ngomong bahasa Inggris, pasti kita semua tentunya akan mempelajari kosakata-kosakatanya ya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris diterjemahkan apa aja. Kalau kita sudah
tahu semua kosakatanya, maka kita bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, penguasaan kaidah-kaidah sintaksis bahasa itu secara aktif. Jadi kita tahu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Kemudian yang ketiga, kemampuan menemukan gaya yang paling cocok untuk menyampaikan gagasan. Jadi bisa menemukan gayanya. Misal seperti Ustadz Maulana ya, bisa menemukan gayanya. Contohnya jamaah, oh jamaah itu. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri oleh pendengar. Kemudian yang keempat ada tingkat logika penalaran yang dimiliki seseorang. Jadi seseorang yang berbahasa itu harus memiliki logika yang baik dan benar, karena itu bisa mempengaruhi intelijensi seseorang. Kemudian ciri-ciri kalimat yang baik yaitu memiliki kesatuan gagasan. Jadi di dalam satu kalimat itu harus ada ide pokoknya, harus nyambung antara kalimat satu dan kalimat kedua. Kemudian ada koherensi yang kompak. Jadi harus nyambung atau kompak. Ada hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur kata-kata yang untuk kalimat yang bersangkutan. Contoh, Pak Ali telah melakukan pelaksanaan dan melakukan kegiatannya dengan baik. Itu salah ya, karena harusnya itu Pak Ali telah melakukan pelaksanaan dan pelaporan kegiatannya dengan baik. Kemudian yang ketiga ada penekanan, yaitu penonjolan kata yang dipentingkan. Kata-kata yang dianggap penting harus lebih ditampakkan daripada kata atau unsur yang lain. Contohnya, Santi membacakan sebuah puisi. Jadi penekanannya adalah pada puisi dibacakan oleh Santi. Kemudian ada variasi, yaitu upaya untuk memperbanyak bentuk-bentuk bahasa agar tetap menarik sehingga pendengar jadi memperhatikan. Contoh pada kalimat penggunaan kami dalam kalimat berdasarkan pertimbangan kami tidak ikut dalam kegiatan itu sebab kami ada kegiatan lain. Nah, kalimat ini kan seperti mubazir ya. Yang benar itu harusnya berdasarkan berbagai pertimbangan kami tidak ikut dalam kegiatan itu sebab kami telah mempunyai kegiatan sendiri. Kemudian yang kelima adalah paralelisme, yaitu menempatkan suatu gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur konstruksi gramatikal yang sama. Contohnya, Mutia mengajar bahasa Indonesia. Kalimat tersebut benar apa salah teman-teman? Salah. Yang benar gimana? Mutia mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Ya betul. Benar, Mutia mengajarkan bahasa Indonesia ke kelas 7 atau Mutia mengajar siswa kelas 7 tentang materi bahasa Indonesia. Itu yang kedua dulu. Ya. Kemudian yang keenam ada penalaran, yaitu kalimat harus bisa dinalar atau dipahami dengan baik. Selanjutnya ada bahasa dan berpikir. Jadi sering ya kita melihat orang-orang yang berbicaranya itu ngabas, kurang lancar seperti au atau anu atau ya. Itu kemungkinan karena adanya kurang asupan kata-kata dalam otaknya. Selain itu juga otak kurang bisa merangkai kata-kata dalam berbahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya jeda dalam pembicaraan seseorang itu disebabkan dua hal, yakni kurangnya asupan kata dan ketika membuat otak itu merangkai kata-kata. Selanjutnya keempat adalah fisiologi kalimat. Latar belakangnya yaitu yang tadi ya, ada banyak orang yang ketika berbicara jedanya gitu. Kemudian pengertian fungsi bahasa. Bahasa adalah lambang dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrter dan konvensional. Jadi fungsi bahasa itu adalah untuk alat komunikasi dan sebagai alat untuk berpikir. Psikologi kalimat. Jadi kalimatnya berputar-putar. Ada luka di otak kiri bagian belakang. Luka tersebut dinamakan Wernicke apatia, yaitu tanda tanyanya ketika
berbicara itu lancar, tapi tidak ada maknanya, kosong. Kemudian yang kedua ada kalimat tidak gramatikal, yaitu ada luka di kiri bagian depan yang menyebabkan artikulasi kata yang diucapkan itu tidak jelas, kemudian tidak lancar dan kurang baik hafalnya. Kemudian ada kalimat-kalimat menyakitkan hati. Otak tidak mampu untuk memikirkan apakah kalimat-kalimat yang akan diucapkan itu menyinggung emosi orang atau tidak. Contohnya yang seperti dikatakan sama Pak Eko ya, kalau misalnya ada seseorang yang berbaju merah terus ketemu sama orang yang mau dibelikan baju merah sama ibunya, tapi si A ini nggak mau karena warnanya norak. Nah, bilangnya itu ke orang yang berbaju warna merah. Tentunya orang yang berbaju warna merah itu akan tersinggung ya, masih sakit hati. Kemudian ada perkembangan bahasa. Yang pertama, makna bahasa dalam perkembangan. Yaitu pada usia 1,6 tahun, anak dapat menyusun pendapat positif, misalnya bapak, makan, apa, mau. Kemudian meningkat lagi pada usia 2,6 tahun, anak dapat menyusun pendapat negatif atau menyangkal. Bapak tidak boleh makan. Jadi sudah tahu, sudah bisa menentukan. Kemudian usia 2,6 tahun ke atas dapat menyusun pendapat pendidikan, ini tidak boleh, ini tidak baik, kalau ragu-ragu. Kemudian bisa menarik kesimpulan analogi seperti ketika anak melihat ayahnya tidur karena sakit, maka di lain hari ketika ibunya tidur, maka anak tersebut menyimpulkan bahwa ibunya sedang sakit. Kemudian yang kedua ada tugas-tugas perkembangan. Itu ada 4 yang dilakukan seperti pemahaman, pengembangan, penyusunan, dan pengucapan. Jadi anak itu bisa paham sama ucapan yang orang tua lakukan. Contohnya ketika orang tua menawarkan makanan, kemudian si anak ini atau balita ini menjawabnya dengan geleng-geleng atau tidak, itu mengisyaratkan bahwa geleng-geleng itu adalah tidak. Lalu yang kelima itu ada isma-isma yang mempengaruhi permohonan bahasa. Asal mula bahasa manusia ini banyak pertentangannya, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu berasal dari bahasa Adam dan Hawa, yaitu dari bahasa Arab. Namun ada juga dari bahasa Inggris, Prancis, Latin, atau Jawa. Tetapi dalam beberapa tafsir yang berpendapat bahwa bahasa Adam dan Hawa ini adalah bahasa Arab, karena Adam dan Hawa ini turun di kemudian pengelolaan bahasa manusia. Ada pandangan pluralisme, pandangan mentalisme, dan kognitivisme. Pluralisme ini berpendapat bahwa bahasa ini terjadi karena faktor kebiasaan atau latihan. Jadi misal seperti pemain sepak bola ya, kalau semakin latihannya bagus, hari-hari sering latihan, maka dalam bermain sepak bola tentunya akan bagus. Begitupun juga dengan manusia ketika berbahasa. Bayi ketika masih kecil pasti akan diajari belajar ngomong, berbicara. Ketika orang tua sering mengajak bayi tersebut berbicara, diskusi, atau menceritakan sesuatu, mendongeng, maka bayi tersebut akan semakin pintar dalam berbahasa, dalam berbicara, karena faktor latihan tersebut. Namun pandangan mentalisme ini menentang pandangan strukturalisme, karena dalam kaum mentalisme ini berpikir bahwa manusia bisa bahasa itu karena faktor keturunan. Hal ini dijelaskan melalui eksperimennya, yaitu mengetes simpansa, yaitu hewan yang paling cerdas, yang paling mirip dengan manusia. Ketika di percobaan, di tes ya, hewan ini bisa berbicara. Misal si simpansa ini ditanyain, "Bapak di mana?" Simpansa kemudian menjawab, "Sedang di kantor." Kemudian
ditanyakan lagi di lain hari, Bapak di mana? Tapi jawabnya di kantor. Sebenarnya itu bukan di kantor. Hal ini karena si Panse ini tidak memiliki otak sesempurna manusia, tapi hanya memiliki insting. Jadi si Panse ini tidak bisa merespon manusia, merespon bahasanya seperti manusia. Kemudian pandangan kognitivisme itu pandangan yang dikelola karena kemampuan kognitif. Hal ini didukung oleh pendapat dari Slobin. Perkembangan kognitif dan mental anak merupakan faktor penentu pengelolaan bahasa. Seorang anak belajar atau mengelola bahasa pertama dengan mengenal dan mengetahui cukup beberapa struktur dan fungsi bahasa. Kemudian bab kelima ini ada hubungan bahasa dengan otak berpikir. Jadi ada dua sisi otak manusia yang tadi ya, menurut Dr. Paula Broca itu ada otak sebelah kiri yang merupakan pusat suatu bahasa. Jadi ketika otak sebelah kiri bagian belakang rusak, maka artikulasi kata yang di utara itu akan kurang jelas, kemudian bunyinya kurang baik, lalu kalimat-kalimatnya tidak gramatikal serta tidak lancar dalam berbicara. Kemudian kerusakan pada otak sebelah kiri menunjukkan lupa bahasa karena otak sebelah kanan ini untuk pengenalan problem, ruang dan pola serta ukuran kemampuan berpikir secara keseluruhan, pengenalan pada orang dan ruang serta kemampuan bahasa secara terbatas. Hubungan bahasa dan logika. Jadi bagaimana kegiatan benalar manusia ini dapat dikomunikasikan pada orang lain dan dapat mewakili kebenaran visi pikiran manusia yang benar itu. Dalam ini peranan bahasa di dalam logika menjadi sangat penting. Kegiatan penalaran pada kegiatan juga kegiatan berpikir. Trump tidak mengandung benar atau salah, sedangkan proposisi ini mengandung benar dan salah. Kebenaran atau kesalahan buat Trump sangat berpengaruh pada konteksnya dan kaitannya dengan bahasa yang digunakan pada waktu membentuk proposisi keulangan dalam menentukan simbol berkaitan. Ini saja kesimpulan. Contohnya itu ada sifat abadi dalam konteks sifat Tuhan itu baik, sedangkan cinta adalah masalah abadi itu tidak baik yang konteks abadinya. Seharusnya abadi itu tidak bisa dikenang, tidak bisa masa yang memiliki sifat Tuhan itu tidak baik karena tidak layak untuk diabadikan. Harusnya fungsinya tetap vakum. Ada beberapa kesesatan dalam penalaran. Yang pertama itu bahasa yang hilang sendiri jika bahasa itu disalin ke dalam bahasa lain, atau kalau penalaran itu diberi penumpang penalaran itu diciptakan memang untuk menghindari ketidakpastian dalam bahasa. Kemudian yang kedua, adanya perubahan tekanan siku kata atau aksen pada suatu kata tertentu. Penekanan pada kata-kata tertentu dapat bermakna bahwa kata-kata itu tidak menggunakan perhatian di dalam komunikasi. Kedua, yang bersangkutan marah atau sedang tidak enak hati. Kemudian yang ketiga ada termokulog atau penyebab. Ketiga adalah termokulog. Termokulog ini merupakan term yang mempunyai lebih dari satu arti. Pada untuk kenalan terjadi berbagai arti dan dari sebuah term yang sama, maka terjadilah kesalahan penalaran. Seperti yang tadi. Kemudian yang selanjutnya ada bab ke-6, 7, hubungan berpikir dan intelijensi, penalaran dan bicara. Jadi berpikir adalah kegiatan personal yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah masalah dengan menentukan hubungan awal yang menentukan sifat akibatnya. Berpikir cepat dan tepat merupakan ciri orang yang cerdas.
Lalu ada proses berpikir. Tahapannya itu ada the problem of difficulty, yaitu seorang merasakan dulu kesulitan, baru ingin memecahkan satu masalah, baru berpikir. Yang kedua ada statement of the problem. Jadi ketika sudah merasakan kesulitan, lalu mengenali masalahnya. Kemudian yang ketiga ada the development of possible situation, yaitu mencari hubungan dan pengalaman masa lalu. Misal, apakah aku dulu jahat sama orang, jadi sekarang merasakan kesulitan atau gimana. Kemudian the tentative acceptance of one solution, jadi langsung memutuskan menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kelima, is acceptation or rejection on the practice of improve, itu berhasil atau tidaknya solusinya. Kemudian ada perilaku kemampuan berpikir. Jadi seorang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi umumnya akan memperlihatkan ciri yang pertama memiliki kesanggupan untuk memelihara perhatiannya. Kemudian yang kedua, perbedaan kata yang luas dan teliti serta tepat dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, tajam pengamatan dan cepat dalam memberi saran. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan, dan yang kelima, pikirannya orisinil. Kemudian perbedaan intelijensi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada pembawaan dan yang kedua ada lingkungan. Jadi yang pertama menekankan aspek kualitas, yaitu dari gen. Sedangkan pandangan yang kedua itu memberikan tekanan, itu aspek kuantitas, yaitu dari faktor lingkungan. Kemudian yang keempat ada berpikir dan intelijensi. Persamaan pertama antara intelijensi dalam berpikir ini dapat dikatakan bahwa intelijensi itu pada hakikatnya merupakan kesanggupan dan kemampuan jiwa. Persamaan yang kedua itu adalah kesanggupan atau kemampuan jiwa itu lebih dari didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan berpikir seseorang. Jadi pikiran itu diibaratkan sebagai senjata api atau pistol. Jika senjata api itu bagus, maka pikiran itu bagus dan bahasa yang dikeluarkan itu bagus. Jadi semakin baik kemampuan berpikir seorang, maka kecenderungan semakin tinggi pula intelijensinya. Kemudian yang kelima ada tingkatan intelijensi atau IQ. Perbedaan intelijensi ada dua pendapat. Yang pertama itu perbedaan kualitas, kemudian yang kedua itu keturunan. Jadi yang pertama itu kualitas itu dilihat dari lingkungannya. Kemudian yang kedua itu dari gennya. Kemudian ada tes intelijensi dan manfaatnya. Tujuan utama diadakannya tes intelijensi itu untuk mengukurkan taraf intelijensi individu yang dites. Kemudian ada penalaran yang dapat didasarkan secara eksplisit dan implisit. Jadi eksplisit ini terjadi apabila sebab akibat atau alasan dari pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas. Contohnya, kamu jangan bermain api, nanti bisa terbakar. Nah, kalau pernyataan itu ada dua statement, yaitu ada kalimat perintah dan kalimat kedua itu berupa alasan atau sebab. Jadi yang kedua itu adalah implicitnya. Kemudian yang selanjutnya ada menurut Parama dan menyebutkan bahwa wacana keseharian dan terdapat bentuk-bentuk penalaran yang sering digunakan itu bentuk skema asosiatif dan bentuk skema disosiatif. Jadi apa itu penalaran asosiatif? Penalaran asosiatif itu adalah penalaran yang memasukkan beberapa unsur penalaran dan mengevaluasi atau mengaplikasikan unsur satu dengan unsur yang lainnya. Contohnya itu ada klausilogis, analogi, generalisasi, kausalitas, dan koeksistensial.
Lalu menurut Barnick tahun 1994 mengatakan bahwa penalaran itu ada bisa selektif, yaitu bentuk penalaran yang memisahkan atau mengurai unsur penalaran yang semula yang merupakan suatu kesatuan. Penalaran analogi itu adalah penalaran yang di dalamnya terdapat penyamaan antara sifat objek yang telah diketahui dan objek yang belum diketahui sifatnya. Lalu ada penalaran generalisasi, yaitu penalaran yang mendasar diri pada kebenaran yang terdapat pada anggota kelas kelompok atau tertentu. Misal contohnya ada logam, contohnya ada besi yang dipanaskan akan mengurai. Lalu ada perak yang dipanaskan akan mengurai. Jadi digeneralisasi menjadi logam yang dipanaskan akan mengurai. Kemudian ada penalaran kausal, yaitu penalaran yang di dalamnya terdapat sebuah pendirian yang menyatakan bahwa suatu kondisi atau peristiwa tersebut memberi sumbangan atau menghasilkan kondisi peristiwa yang lain. Jadi seperti akibatnya. Kemudian yang kedua ada kaidah logika formal. Itu penalaran yang didasarkan pada kaidah logika formal sering disebut silogisme. Silogisme ini ada didukung oleh 3 hal, yakni premis mayor, premis minor, dan simpulan konklusi. Yaitu premis mayor adalah sebuah pernyataan yang berlaku secara umum, kemudian yang minor itu pernyataan yang berlaku secara khusus. Contoh silogisme itu ada premis mayornya, setiap makhluk hidup perlu oksigen. Premis minornya, ayam adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya adalah ayam memerlukan oksigen. Kemudian ada berbicara. Pengertian berbicara adalah kemampuan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Lalu seorang itu bisa dikatakan berbicara dengan baik jika memiliki gagasan yang baik yang di dalamnya memiliki proporsi, penalaran, dan argumentasi yang kuat. Jadi ketika berbicara itu harus mempunyai argumen yang kuat, harus ada bukti-bukti data yang valid. Kemudian yang kedua itu bahasanya yang baik, sopan, santun, tidak mengandung sara. Kemudian yang ketiga penampilannya baik, di dalamnya ada mimiknya, gestur, dan sikap tubuhnya. Kemudian yang keempat ada ujaran yang baik pula, yakni mengandung kejelasan, kecermatan, dan kelancaran. Jadi bicara itu tidak ribet, tidak banyak jedanya. Kemudian yang kedua ada bentuk berbicara, ada bentuk informasi, yaitu pembicara yang hanya sekedar memberikan informasi. Dalam hal itu seorang pembicara biasanya tidak mempunyai tendensi tertentu selain menyampaikan informasi. Kemudian ada bentuk persuasif, yaitu pembicara mau membujuk seorang atau mengajak seorang agar seorang itu bisa merasakan iba atau simpati. Kemudian yang ketiga ada bentuk argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk sifat dari argumen. Jadi dalam bahasa sehari-hari istilah argumen digunakan untuk berbagai makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Kemudian sebuah pembicaraan dikatakan argumentatif itu ketika pembicara itu memiliki opini atau pendirian yang kuat, lalu memiliki bukti yang valid. Kemudian yang ketiga memiliki penalaran, dan yang keempat merupakan upaya untuk mempengaruhi. Jadi ada tujuannya. Kemudian ada bentuk narasi, yaitu pembicaraan dengan bentuk naratif biasanya dilakukan dalam rangka apresiasi seni, misalnya pembacaan cerpen, puisi, lalu drama. Nah, bentuk narasi ini digunakan untuk sebagai pelipur suara atau untuk menghibur seorang. Kemudian dalam berbicara itu ada dua ya, ada monolog dan dialog. Monolog itu sendiri dan dialog itu ada temannya, mitranya. Lalu situasi berbicaranya, yaitu ada situasi formal, informal, dan situasi non formal. Situasi formal itu seperti pidato, drama,
di satu rapat yang penting. Kemudian dan informal itu di dalam lingkungan keluarga, bapak sama ibu. Jadi bahasanya itu tidak baku dan tidak resmi. Kemudian yang ketiga itu situasi non formal, itu ketika nongkrong bareng sama temen, jadi bahasanya tidak formal juga. Kemudian ada prinsip berbicara. Menurut Anjali tahun 2024 itu prinsip berbicara itu ada 8, yaitu keindahan dalam berbicara, memiliki keindahan, intonasi yang bagus. Kemudian yang kedua ada keefektifan, jadi singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga ada keunikan dan keautentikan, jadi punya gaya tersendiri untuk menarik audiens. Kemudian yang keempat adanya kecermatan. Lalu yang kelima itu ada kreativitas. Lalu yang keenam ada keetisisan, yaitu berbicaranya itu sopan, tidak mengandung sara atau mendiskriminasi sesuatu. Kemudian yang ketujuh ada kelogisan, itu bisa dinalar. Lalu yang kedelapan itu kebenaran, bukan berbohong.